Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatiha wa bi sab'il masalih mukarramah wa bima anzalta fi suratil Fatiha wa bika ya munzila suratil Fatiha wa biman unzilat ilaihi suratul Fatiha wa bima anzalta fi suratil Fatiha bi jami'i ahrufi suratil Fatiha an taghfir lana dhunubana wa liwalidina wa likulli man haqqun alaina wa an tukaffir anna sayyi'atina wa an tuslih lana zata bainina wa an tarhamana wa tu'afiyana min jami'il balwa ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma awtu thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an wa ma halalnahu wa ma sabbatnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallayna ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala adrati qadri min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was salihin was sahabati was tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'i al-'amilin wa jami' malaikatil muqarrabin wa khususan ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha wa khususan ila jami'il qubur man hadara hadzal majlis wa ila walidina wa masyaykhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum. Allahumma taqabbal minhum as-salihat wa'fu anhum as-sayyi'at wa'alihim innaka 'ala syarajah bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma 'in 'alaina bi barakatihim wa bi ulumihim wa min asrarihim wa min adadihim wa min rahmatika 'alaihim farhamna ya maulana wa'afina wa'fu anna wansurna 'ala man adana ya aziz ya jabbar ya kabir ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Kalau nggak ada merapat. Speaker kuat. Ada suara dalam. Ini sudah keluar. Keluar apa ke dalam? Dalam ada. Ada di dalam. Ehonya di sini. Ehonya dihilangin. Pastinya ehonya di sini. Ekor dikecilin kiri. Suara dalam keluar. Wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Adzikru sadis wa qaulu sahibi rabbihi nafa'allahu bihi a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mula zikir yang keenam itu adalah ucapannya Sahibur Ratib, yaitu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'allahu bihi, yang berbunyi a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung kepada kalimat Allah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk Allah.
Wa qala fi syarhi qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil adhkar. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihah qala ama innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tadi malam saya disengat kalajengking. Disengat kalajengking. Maka Nabi berkomentar, ama innaka law qulta hina amsayta, kalimat al-maghfurah lam yadur, yang artinya seandainya kemarin sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seandainya kamu kemarin sore ucapkan kalimat itu, lam yadur, maka sengatan kalajengking itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi dirimu. Ini diantara faedah, ya, faedah dari kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari sini ada satu faedah bahwasanya barangkali Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan tidak tertimpa musibah sama sekali. Jadi dijaga betul-betul nggak kena musibah. Ini cara pertama. Atau cara kedua, tetap kena musibah, tetapi musibah itu tidak menimbulkan mabalah. Jadi barangkali tidak disengat oleh kalajengking, dijaga, atau disengat tetapi tidak menimbulkan mabalah. Nah, itu diantara faedah daripada membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dalam hadis lain dikatakan, barang siapa man qalaha salatan, siapa yang mengucapkan kalimat itu 3 kali, ya, lam yadurruhu syai', ya, maka dia tidak akan tertimpa madarat dari apapun juga. Nah, cuman biasanya kalimat ini ada pasangannya. Ya, ada pasangannya, jadi nggak berdiri sendiri biasanya. Jadi setelah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu ada kalimat lanjutan yang kita baca, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Itu ada faedah dijaga dari sengatan hewan beracun, ya kan? Jadi biasanya yang suka naik gunung itu baca itu tuh, supaya dia nggak kena madarat ular atau hal-hal yang mudarat lain. Apalagi selamat dari racun, asal jangan disengaja ya. Jadi nggak sengaja minum racun, atau nggak sengaja makan racun, bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Apalagi kalau ke hutan. Ya, dulu waktu kami di Sumatera itu ada satu buah, ya. Pohonnya itu seperti apa? Kecombrang ya, tahu nggak? Nah, seperti itu daunnya panjang lebar, buahnya di atas, warnanya merah terang, ya, merah terang warnanya. Nah, itu beracun, itu sangat beracun. Tapi bentuknya itu seperti tomat, ya, seperti tomat. Warnanya merah menggoda, apa gitu. Ya. Tapi itu sangat beracun. Saya nggak tahu itu namanya apa tuh kalau di sini. Nah, barangkali ada orang yang nggak sengaja makan racun, atau makan barang-barang yang kadaluarsa misalnya, atau ada orang jahat yang mau meracuni. Nah, itu diantara membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati ila akhir dan bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi, itu dapat menjaga dari keburukan, ya, insyaallah. Wa qala ba'dul ulama radhiyallahu taala anhum wa ista'adza bil kalimatil idham
Wa kullama dhahara fit takwin huwa minal kalimatil musta'adza biha kuna bi kalimati tamah min nabiyyin wa muqarrabin wa malakin hiya al kalimat. Ketika kita mengucapkan aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Nih, kalimat ini apa ini maksudnya? Nah, para ulama ada yang mengatakan di sini semua bentuk kalimat Allah yang agung. Semua keagungan. Karena ada yang mengatakan kalimat itu maknanya adalah kehebatan Allah atau nikmat dari Allah. Seperti adada kalimatih atau adada ilmi. Tidak ada yang kalimat itu semua keagungan. Ada ini yang mengatakan bahwa semua yang ada di alam ya, at-takwin yang Allah jadikan itu semua kalimat Allah. Seperti ciptaan. Karena pada dasarnya ketika Allah mencipta sesuatu, dia hanya mengucapkan kalimat kun fayakun. Jadi semua yang ada itu kun fayakun. Kalimat Allah. Ada yang mengatakan adalah semua nabi. Ya, nama-nama nabi itu. Ya kan dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus ya, 124.000 nabi. Ya, jumlah nabi yang pernah Allah utus adalah 124.000 orang. Ada pula yang mengatakan wa muqarrabin, ya, semua malaikat Allah yang didekatkan dengan Allah. Wa malakin atau semua malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya itu luar biasa banyak. Seberapa banyaknya itu Syekh Nawawi pernah memberikan sebuah gambaran. Ya, kata Syekh Nawawi, sebanyak-banyaknya manusia, berapa jumlah manusia sekarang ini? 8. Sudah 8 miliar? 8. Terakhir itu 7,8. Sekarang 8 miliar. Sebanyak-banyaknya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu tetap lebih banyak jin. Tetap bangsa jin tetap lebih banyak. Sebanyak-banyaknya bangsa jin tetap lebih banyak bangsa serangga. Serangga, semut itu berapa tuh? Ya kan? Ya kan? Sebanyak-banyaknya serangga di seluruh dunia tetap lebih banyak ikan. Betul nggak? Betul nggak? Coba ikan ditangkap mulu tiap hari tangkepin. Tapi ada lagi. Sebanyak-banyaknya ikan tetap lebih banyak pasir. Sebanyak-banyaknya pasir tetap lebih banyak bintang. Sebanyak-banyak bintang tetap lebih banyak malaikatnya Allah. Kayak apa tuh? Di langit ketujuh itu kata para ulama ada satu bangunan Ka'bah, kiblatnya malaikat, disebut Baitul Ma'mur. Itu malaikat juga berhaji sekali seumur hidup. Ya kan? Setiap harinya itu 70.000 malaikat. Maaf saya ulangi. Setiap harinya ada 70.000 shaf. Ya, 70.000 shafnya malaikat. Kayak apa tuh? Satu shafnya 70.000 orang yang tawaf di situ. Setelah 7 kali tawaf, dia pergi, digantikan yang lain. Dan yang pergi itu nggak akan pernah sempat kembali lagi selama-lamanya. Kenapa? Antrian udah penuh. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita haji nunggu 50 tahun, kalau malaikat sekali udah selamanya nggak bisa lagi. Jadi kayak apa tuh banyaknya malaikat Allah? Banyak sekali. Ya, Masya Allah. La quwwata illa billah. Wa qala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan Allah berfirman wa tammat kalimatu rabbika, dan sungguh telah sempurna kalimatnya Tuhanmu sidqan wa adla, kalimat yang benar, wa adla, lagi mengandung keadilan. Ini diantara sifat aturan Allah. Setiap aturan Allah itu pasti benar, ya, dan setiap aturan Allah itu pasti adil. Ya, tidak ada aturan Allah yang nggak benar dan nggak adil, itu nggak ada. Nah, sehingga diantara
bukti kuatnya iman seorang mukmin adalah dia beriman terhadap seluruh pengaturan, bukan peraturan, tapi juga pengaturannya Allah. Dia beriman. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang ada seseorang yang seharusnya secara logika itu di bawah kita, tapi realitanya tidak demikian. Kalau kata Imam Syafi'i, bukti bahwa takdir itu ada yang mengatur, bukan kita yang menentukan segalanya. Apa buktinya kata beliau? Ada orang alim tapi miskin, dan ada orang bodoh tapi kaya. Betul kan? Mestinya balik. Iya, mestinya yang bodoh miskin semua. Orang bodoh gitu kan, dari mana dapat duit orang bodoh? Tapi faktanya nggak begitu. Banyak orang pintar miskin, dan banyak orang yang bodoh kaya. Itu bukti ada yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Jadi kalau ada orang kebetulan pintar, terus kaya, jangan sampai dia berpikir saya kaya karena pintar. Karena faktanya itu pintar, bahkan lebih pintar tapi nggak kaya gitu. Nah itu ya, jadi bukti ada yang ngatur. Dan kalau Allah yang mengatur itu pasti adil ya, adil itu apa? Bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai, itu namanya adil. Contoh misalnya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia, ini dalam tanda kutip ya, terjemahan standar, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam tanda kutip ya, ini terjemahan standar. Betulkah manusia makhluk yang paling sempurna, yang paling baik? Kan pertanyaan itu. Enggak. Tapi yang terjadi adalah manusia adalah makhluk yang paling sempurna untuk tugasnya. Tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Maka kita diciptakan Allah dengan perangkat yang sempurna. Punya panca indera, punya akal, punya hati, punya hawa nafsu. Ini adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan khilafah di muka bumi. Kambing itu makhluk yang paling sempurna untuk fungsinya. Apa fungsinya? Fungsi kambing apa? Untuk kita makan, untuk kita potong, ya kan? Makanya dia nggak punya akal, betul nggak? Jadi kambing tidak punya akal bukan kekurangan, justru kesempurnaan. Coba kalau dia berakal, ya kan? Begitu udah masuk Zulhijjah, gitu kan? Dia puasa. Sapinya puasa, kalau gemuk dipotong katanya gitu kan, mikir dia kan, bahaya. Jadi manusia punya akal sempurna, kambing nggak punya akal sempurna. Ini gelas nih, ini bibirnya ini tumpul, sempurna nggak? Kalau tajam, waduh, saya sentimen Pak Haider nih, gitu tajam gitu, darah semua bibir. Gelas ini sisinya tumpul sempurna karena dia buat minum. Tapi kalau pisau tumpul nggak sempurna. Pisau harus tajam karena untuk memotong. Nah, pengaturan Allah begitu. Manusia yang katanya punya akal, punya hawa nafsu, punya panca indera, ada yang Allah lahirkan tidak sempurna fisiknya, tidak punya tangan, ya kan? Mohon maaf, tangannya nggak ada banyak. Tapi walaupun Allah berikan kaki itu sempurna, ya kan? Saya termasuk orang yang pede dengan kemampuan saya dalam menggambar. Saya ini jago gambar. Sampai pas lulus pondok itu saya mau masuk IKJ. Bapak saya marah-marah gitu kan. Mau jadi apa kamu? Rambut kontrol, baju robek-robek, seniman begitu kan. Udah nggak boleh. Saya cukup pede dengan gambar. Tapi saya temukan banyak orang-orang yang tidak punya tangan menggambar pakai kaki, dan gambar mereka jauh lebih bagus daripada gambar saya yang pakai tangan. Dia bisa nyetir, ya kan? Itu masya Allah. Bahkan ada di Amerika, kalau nggak salah, ada seseorang laki-laki terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki.
Jadi cuman pundak sama paha. Oh, bisa berenang. Wah, kalau berenang udah kayak lumba-lumba tuh. Itu bagaimana caranya ini? Ya, itulah keadilannya Allah. Sementara banyak yang sempurna, punya tangan punya kaki, berenangnya gaya batu. Gitu kan, iya, nyebur diem. Gitu kan. Artinya apa? Kadang-kadang kita hanya fokus pada apa yang ada di orang, bukan pada apa yang ada pada kita. Jadi kurang bersyukur. Padahal Allah tidak tanya kita tentang yang ada di orang, enggak. Ya kan? Allah nggak nanya itu. Yang Allah tanya adalah apa yang ada pada kita, tetapi tidak kita gunakan sesuai fungsinya. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang sibuk memandang nikmat orang lain dengan perasaan dengki, itu akan menjudge Allah sebagai Tuhan yang tidak adil katanya. Ini naudzubillah. Summa naudzubillah min dzalik. Makanya kita beriman bahwa semua aturan Allah itu pasti sempurna. Nah, kalau sudah sempurna itu adil pasti dapat. Ya, orang kalau sempurna pasti adil. Tapi kalau orang yang baru adil kadang-kadang belum sempurna. Nah, maka kita beriman dengan kesempurnaannya aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi fi Kitabil Adhkar rawaina fi Sahih Muslim wa Muwatta Malik wa Kitab Tirmidzi wa ghairiha an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dalam hadis yang lain dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang turun dari kendaraannya, ini bersafar. Ya, dia safar kayak kita nih dari Bekasi ke sini, terus kita mampir sini. Ya kan? Lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma, maka lam yadurruhu syai'un. Tidak ada satu apapun yang akan mendatangkan madarat ya bagi dirinya, ya kan, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi ya dari tempat itu. Ini sekarang hujan, berarti besok jalanan licin ya, jadi kita baca tuh ya kan, nah, kita baca supaya Allah kasih penjagaan dan keselamatan ya. Percayalah hidup kita itu seperti balon yang diletakkan di ujung jarum. Itu hidup manusia gitu tuh. Dia bisa meletus kapan saja. Namanya takdir kita nggak tahu. Nah, maka dengan membaca ayat-ayat penjagaan, kita memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini dulu. Nah, kalau ada yang mau tanyakan atau ditambahkan terkait materi kita atau yang lain, saya persilahkan. Jangan masuk tadi. Belakangan. Takut sembilan. Jangan tetap pulang. Ya, monggo Pak Yadi. Waalaikumsalam. Berbicara mengenai bab minallah minanas. Hablum minallah hablum minanas. Jadi ini kenyataan saya ya, dan yang lainnya biasanya kalau masuk ke situ tuh salam dengan Pak Slamet, Pak Yudi dan yang lain. Nah ada mualaf dan Pak RW itu yang dulu soal ke Mahrom. Dia kan dari kantor mualaf ya. Oh, saya baru tahu Pak. Oh, Iya, terus. Oke. masuk dia Ke masjid. masjid bukan sulit benar itu. Kan cerita dulu sholat. Saya kan biasa tuh. Tunggu dia waktu luangnya dia untuk saya salam. Susah sekali. Sholat. Saya tanya, maaf Pak, Bapak menjalankan hal ini bagaimana? Oh Pak, saya khawatir orang itu sedang sibuk dengan sholatnya. Padahal dia yang lakukan itu. Nah, dia bilang, kata guru saya di Madura, itu nggak utama kamu saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama hablum minallah dan hablum minan nas, menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Salah satu prinsip yang dibawa oleh Islam itu adalah prinsip tawazun, keseimbangan. Ya kan? Jadi kita dituntut oleh agama kita untuk memastikan hubungan dengan Allah baik dan dengan manusia juga baik, walaupun orang itu kafir, walaupun orang itu kafir. Dan justru banyak orang yang nanti celaka atau kepleset itu gara-gara hubungan dengan manusia sebetulnya. Bahasa kasarnya Allah tuh maha pemaaf, maha pengampun, maha lapang gitu-gitu. Tapi kalau manusia kan sempit banget dadanya. Jadi kalau udah tersinggung itu kadang-kadang aduh, ya kan repot itu. Kalau Allah insya Allah lah istighfar 3 kali beres gitu kan, insya Allah begitu. Kalau bukan meremehkan Allah enggak. Tapi dalam tanda kutip banyak orang yang kepleset gara-gara muamalah dengan manusia. Contoh misalnya, itu di zaman Kanjeng Rasul itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, di kampung saya ada seorang perempuan soleha, taqumul lail wa tasumul nahar. Tahu dari mana dia soleha? Karena perempuan ini selalu sholat malam dan selalu puasa sunnah. Jadi siangnya dia puasa, malam dia sholat malam. Wah, ini soleha banget kan? Wa kana stu'zi jironana, tapi perempuan itu lidahnya tajam, ya, suka menyakiti tetangganya. Nah, bagaimana ini? Nah, Kanjeng Nabi komentar, dia min ahlin nar, perempuan itu tergolong ahli neraka. Ya, itu tergolong ahli neraka. Kenapa? Bukan amalnya sia-sia, tetapi begitu ditimbang, gitu kan, katakanlah amal solehnya berat, tetap ada pertanggungjawaban dari kezaliman yang dia kerjakan ketika di dunia, dan kezaliman itu akan menggerus amal solehnya. Atau jangan-jangan malah lebih besar dosa menyakiti tetangganya daripada perbuatan baiknya. Nah, makanya urusan muamalah itu luar biasa, apalagi sama tetangga, ya, sama tetangga apalagi itu, ya, itu luar biasa. Ini contoh ya, ini saya kan nggak tahu di tempat bapak ibu ya. Maksudnya kan saya sehari nggak di situ. Tapi ini contoh yang sering kita temukan di perumahan. Ya. Tapi disclaimer dulu. Saya tidak benci kucing. Ya, saya nggak benci kucing. Ya kan. Bahkan adik saya pelihara kucing di rumah. Gitu. Tapi sampai dengan mungkin 2 tahun lalu itu saya masih taruh pot bunga tuh di depan rumah saya tuh. Ya kan, dekat got itu saya taruh pot gitu kan. Akhirnya saya udah males. Nah, kenapa? Karena di pot itu selalu ada oleh-oleh. Likomci. Prasejarah. Iya, aduh, gitu kan? Bunga pasir. Bunga pasir. Sementara rumah kediaman saya kan cukup sering ada tamu. Kadang-kadang gak enak juga gitu kan, nyium bau pasir. Ada parfum. Iya. Tapi kan seperti kata pepatah, nggak ada asap kalau nggak ada api kan gitu kan. Kalau ada kotoran pasti ada yang buang dong. Ya pelakunya kucing. Kucing siapa kan pada itu? Tetangga saya depan kanan, sebelah kiri itu kerjanya tiap pagi itu ngasih makan kucing liar. Itu kucing dari cuman 1 ekor, 2 ekor, itu kadang-kadang saya hitung sampai 11-13 ekor. Di sana kasih makan, di sini kasih makan. Setiap hari. Kadang saya pulang ngaji, saya cuman, wah Pak pasukannya banyak, saya bilang gitu kan. Kata dia, oh iya Ustaz, kita berbagi nih. Ini rezeki dari Allah, kita berbagi kepada hewan-hewan ini. Ini berkah katanya. Ya kan, mana tahu kita masuk surga gara-gara ngasih makan kucing. Ya kan, dalam hati saya, surga saya mengurusikan kotoran kucing, gitu kan. Ender surga ngasih makan, ya kan. Dia makan perlu buang, ya kan, ke pot saya buangnya. Surga saya kok nggak enak, saya bilang gitu kan. Sampai kayak gitu Pak. Mungkin Pak Rahmat ingat, ayo saya piara ayam aja deh gitu kan. Saya piara ayam, saya kesel juga tuh, saya genggam sama baunya, saya bikin suara ayam, berisik gitu kan. Tapi ini saya udah nggak enak nganggut tangga gitu. La ilaha illallah. Kalau nanti ditimbang sama Allah, kira-kira aja lebih besar nilai pahala kita ngasih makan kucing liar
Atau lebih berat dosa menyakiti tetangga? Ada. Ya, Allah alam. Tapi kan ada risiko di sini. Walhasil, saya berpandangan kalau kita mau ngasih makan kucing liar, sediakan tempat pupnya juga yang di tempat kita gitu loh. Taruh ini makanannya, di sini kotak pasirnya 3 atau 4. Jadi pasti kucing itu kalau dia makan di situ, pupnya di sini, enggak ke tetangga kita gitu loh. Kalau mau, ya kan. Kalau tidak, maka jangan kasih makan. Loh, dosa Ustaz. Kata siapa dosa? Enggak dosa. Tidak memberi makan kucing liar itu enggak dosa. Justru, ya, ini kalau ditimbang dari segi ada ilmu zoologi, ya ilmu tentang perbinatangan, kebiasaan memberi makan kucing liar itu justru merusak kucing itu sendiri. Yang mestinya dia bisa ngejar tikus, lah udah kenyang, karena sama tikus dia makannya bareng gitu kan, enak ya bro katanya gitu kan. Coba kalau dia lapar, dikejar tikusnya itu sama dia, dikejar, ditangkap gitu. Tapi karena udah sama-sama kenyang, ya udah, join aja udah. Jadi kehilangan insting alaminya. Nah itu oposisi, ya kan. Makanya muamalah, karena malaikat Jibril ya, menasihati kepada Kanjeng Rasul tentang tetangga. Perhatikan tetangga kamu, jangan sakiti tetangga kamu. Itu kayak gitu. Sampai-sampai itu setiap hari bisa 3-7 kali dinasihatin lagi, nasihatin lagi untuk menjaga, ya, untuk menjaga itu. Khawatir apa tadi, ya kan? Ada yang terganggu, ya kan? Belum kalau kencing jantan suka apa tuh? Suka kencing kalau kencing jantan itu, ya, karena nandain tempat kan gitu, karena ke motor, kadang ke ban mobil, ke pintu mobil, takutnya kita nggak tahu pas naik kena rok gitu kan, atau kena sarung, jadi kena najis gitu. Nah itu contoh tuh. Ya. Makanya di banyak negara Islam sendiri, ya kan itu ditertibkan, ya pengemis dan kucing-kucing atau yang lain gitu kan, karena itu juga bisa mengganggu keseimbangan alam itu sendiri. Ya, itu contoh ya Pak, muamalah itu ma'allah dan muamalah ma'annas. Nah terutama muamalah ma'annas itu biasanya adalah dengan yang terdekat pasangan, ya kan? Karena semakin kita dekat, semakin sering interaksi, semakin sering pula biasanya ada kesalahan. Nah, jadi ada kebiasaan para ulama yang soleh itu kalau dia mau tidur sama istrinya salaman, ya kan? Minta maaf, saling maafkan. Nah, hal yang baik ya. Nah, kedua tentang salaman tadi ya. Bersalaman itu hukumnya sunnah. Ya, kita bertemu dengan kawan itu bersalaman hukumnya sunnah. Ya, kan? Dan di antara adabnya juga kalau salaman kita lihat mukanya, muka orang itu, bukan gitu kan ya. Jadi kita lihat muka itu salaman gitu kan. Oke, itu adab. Jika dua orang muslim bersalaman, maka gugurlah 2 hal. Yang pertama adalah dosa di antara keduanya, gugur. Yang kedua, kebencian. Di sini gugur. Makanya kalau orang tua dulu tuh nasihatnya gampang. Ada saudara nih berantem anaknya. Habis dia marahin, gebugin dua-duanya, terus apa kata bapak kita? Salaman. Kan gitu kan. Iya. Habis berantem suruh salaman gitu kan. Nah, itu di antara faedah itu tuh, ngilangin ini nih. Ngilangin kebencian. Nah, jadi dengan bersalaman itu kebencian itu akan luntur. Nabi sangat senang dengan praktek salaman. Kalau ada 2 orang salaman, siapa paling besar pahalanya? Yang lebih dulu begini. Itu paling besar pahalanya. Jadi yang begini duluan. Tapi jangan di jalan awal gini duluan ya kan. Sampai jalan gini aja. Biar duluan gitu kan. Enggak gitu. Nah, jadi yang begini duluan itu yang lebih afdal. Jadi kalau Nabi salaman, Nabi begini duluan, tapi nariknya Nabi belakangan. Karena sahabat kadang-kadang mau cium tangan Nabi, ya sama Nabi dibiarkan, nyenengin hati orang. Ya kan orang tuh senang dilihatin. Bukan Nabi gila hormat, Nabi udah terhormat gitu kan. Semua orang mencaci Nabi nggak ngaruh gitu kan. Nabi sudah lebih terhormat daripada semua manusia. Tapi beliau membiarkan orang menghormati beliau. Kenapa? Nyenengin hati orang gitu kan. Itu pahalanya juga ada. Jadi salaman itu sunnah. Kapan? Baik ketika bertemu atau ketika telah bertemu. Kan ketemu di situ salaman, nanti habis sholat salaman, nanti nggak ada sholat. Ya kan yang nggak boleh sambil sholat salaman. Gitu. Ya, kalau habis sholat bebas. Gitu kan. Kita masuk ke masjid, ya kan.
Adabnya bagaimana? Yang pertama adalah kata para ulama mengucap sholawat. Masuk masjid mengucap sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baru berdoa itu. Ya kan? Baru berdoa masuk masjid. Nah, habis itu apa? Sholat 2 rakaat. Sunnah tahiyatul masjid. Walaupun kita datang ke situ bukan untuk jamaah. Misal apa? Rapat RW, rapat panitia kurban yang kita mungkin udah sholat di rumah gitu kan, atau sudah sholat isya tapi pulang dulu jam 8 lewat baru. Nah, tetap ada sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Kalau kita masuk tadi sudah langsung sholat, nggak ada sholat. Tapi kalau kita masuk itu di sebelah sana, lalu kita mau sholat di sebelah sini, kan jalan tuh melewati orang-orang yang sedang tidak sholat, sedang tidak zikir, sedang tidak berdoa, ya maka sunnahnya salaman. Tapi kalau dia lagi zikir, dia lagi doa, lagi baca Quran, udah biarin aja. Ya kan? Kecuali dia lagi ini terus melihat, nah nggak apa-apa. Tapi kalau dia lagi begini, lagi merem gitu kan, jangan ditepok-tepok. Udah biarkan saja. Ya, biarkan. Jangan didorong. Sudah ada didorong. Nah, kemudian berjabat tangan itu yang sunnah adalah dengan erat. Ya, dengan erat. Tetapi enggak ini ya. Nah, jangan kayak adu pancok ya. Itu di antara sunnah juga ya. Berlembut-lembutlah kepada saudara kita yang muslim. Ya, karena Allah cinta dengan orang yang lembut kepada saudaranya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Segera ya. Wallahu. Terakhir mau saya ingat, bagaimana kalau di sebelah kita ini adalah seorang kawan kita yang nggak sedang salaman misalnya. Nah, itu ada. Ya kan? Jadi begitu kan si fulan nih gitu kan, yang berpandangan salaman itu bid'ah, masuk neraka kalau salaman. Gimana nih? Apa kita salamin apa kita bagaimana nih gitu kan? Ya, terserah itu mah dipilih aja. Itu mah dipilih aja. Tapi kalau saya pribadi ada yang kayak gitu tetap saya salam. Walaupun beberapa kali itu saya diremes gitu, oh ya udah gitu kan. Mungkin nggak seneng dia kan gitu kan. Ya udah nggak urusan dia. Ya, kan? Tapi ya kalau kita lihat salam aja lah. Ya, dia nggak menyambut urusan dia. Dia menyakiti itu urusan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ada lagi? Ngeri? Maksudnya mah akhiran ya. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ibu-ibu ada. Jadi Tadi kayak Pak Edi muncul. Pak Edi muncul tadi selama Ada bunda? Boleh? Ya. Mukanya penuh pertanyaan soalnya. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita udah tahu orang itu tuh ngomongannya suka nyakitin, suka yang gak baik-baik gitu, itu apakah kita harus dekat sama dia atau lebih baik menjauhi atau gimana? Pertanyaan yang baik. Yang pertama, orang yang kita kenal ya omongannya suka menyakiti, apalagi sampai terkenal sebagai tukang adu domba gitu kan. Pokoknya atau gini, tukang ngejelekin orang lain depan kita. Datang nih orang ke Bu Haji Edi, Bu Haji tahu nggak susah gitu kan. Ini orang yang kayak gitu ngejelekin orang lain depan Bu Haji, itu di tempat yang lain jelekin Bu Haji depan orang lain, pasti begitu. Kalau dia dengan mudahnya menelanjangi saudaranya di depan kita, maka kita pun begitu buat dia, akan mudah ditelanjangi. Nah, maka orang-orang seperti itu bagaimana sikap kita? Seperlunya aja. Ya, seperlunya. Ya kan, sekedar kenal. Ya. Tidak sampai kemudian bergaul rapat atau memusuhi pun jangan. Ya kan. Tapi menjaga tidak sering berinteraksi itu enggak apa-apa itu. Namun tetap dalam batasan memberikan hak-haknya. Contoh misalnya begini. Suatu ketika itu Kanjeng Rasul sedang bersama dengan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba datang seorang tamu laki-laki, ya kan, datang ke rumah Nabi, ya diterima, ya sama Nabi diterima. Nabi ya senyum, ramah, dijamu segala macam lah.
Nabi juga banyak nanya kabarnya gimana bla bla bla. Apa ya, luar biasa lah. Karena sifat Nabi itu kalau kata para ulama, karena Nabi ramah sama semua orang, sampai-sampai setiap orang menyangka saya paling dekat sama Nabi gitu kan. Karena Nabi ramah sama saya, sampai kayak gitu. Baper gitu kan, ya semuanya merasa paling dekat sama Rasul. Setelah orang itu pulang, Siti Aisyah nanya, wahai Rasulullah, itu kan si Anu, gitu kan? Ya, itu kan si Anu, orang yang terkenal dengan kejelekannya. Bahkan Anda pun nggak senang sama dia sebetulnya, gitu kan? Anda kan nggak senang sama dia, Anda bahkan mencela dia, ya kan? Memperingatkan orang-orang dari orang ini. Tapi kenapa Anda berbaik-baik sama orang itu? Di situ Nabi mengajarkan kepada kita, meskipun orang itu buruk, ya kan, jelek perangainya, tapi karena dia sedang bertamu, ya tetap ada hak tamu, ya kan, tetap ada hak tamunya. Kita tetap ya menghargai, ya tetap memuliakan. Kan kadang gitu kan, assalamualaikum, gitu kan, nggak keluar nih gitu kan. Awal udah dengar siapa nih, kayak kenal suaranya, kata awal, si Anu males banget kayak gitu kan. Assalamualaikum Mas Awal katanya. Tuh motor ada kan katanya. Saya tahu kan. Nggak bisa ngeles lagi kan. Si A. Ya tapi tetap waalaikumsalam gitu kan. Ya tetap suruh masuk ya. Ada apa nih ya? Kasih minum tetap gitu kan. Ya kayak gitu. Ya kan. Setelah itu selesai udah. Kita nggak usah ketus, namanya lagi bertamu, kita jaga, ya itu akhlak namanya, ya. Tapi untuk kemudian banyak bergaul ini tuh ya nggak usah, ya kan? Karena dalam Islam itu bergaul dengan orang-orang yang buruk itu dikhawatirkan akan memberikan pengaruh yang buruknya. Kalau bahasa Nabi seperti seseorang yang duduk di samping tukang pandai besi, kalau nggak kena apinya, ya mencium bau keringatnya kan sama-sama nggak enak gitu kan. Nah, itu perumpamaan dari teman yang jelek. Tapi teman yang soleh, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kadang-kadang kita bisa beli, kalau perlu beli sama si Anu, kita beli. Kadang-kadang nggak perlu beli, dia lagi meracik. Lalu begitu, kata dia, bro coba ini. Nah gratis kan? Enak nggak? Enak nih, mantep, gratis. Kalau nggak dikasih gratis, dia lagi ngeracik, kita tetap nyium wanginya. Cukup duduk di sampingnya aja udah kecium wanginya. Nah itu kata Nabi, masalul jalis soleh, perumpamaan teman yang soleh, teman yang baik. Tapi ingat, teman yang baik itu bukan yang selalu memuji kita, bukan yang selalu membuat kita tertawa. Tapi teman yang baik itu yang mengajak pada kebaikan, dan kalau kita menyimpang, dia akan memberikan nasihat. Itu teman yang baik. Ya. Allah alam bisawab. Saya kira itu. Ya. Baik, monggo Pak. Terima kasih Ustaz. Saya cuma nerusin soal kucing itu. Pengalaman Pak Ustaz itu sama persis sama saya. Masya Allah. Ada 2 rumah yang sering kasih makan, akhirnya kucing itu banyak lagi itu, akhirnya kucing dibawa kemana-mana. Apalagi kalau saya berangkat subuh, pupnya itu masih berasa tuh. Masih fresh ya? Fresh banget. Fresh from what? Juicy. Baunya parfum kalah itu. Masih hangat banget. Tahu banget. Itu sampai keluhan itu dikasih tahu RT. Ini gimana, ini udah semacam Jadi mengganggu ya? wabah atau apa gitu. Bahwa kotoran ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Satu, bagaimana Anda kira kalau di kami sih RT-nya udah itu nggak ambil tindakan juga, nggak ada hal-hal yang signifikan gitu. Nah kalau misalnya begini Ustaz, dari RT menegur gitu, kalau memang ini peliharaan Anda, silahkan Anda kasih makan, tapi jangan dilepas liarkan. Tapi kalau memang ini bukan peliharaan, kita tangkap-tangkapin itu semua, kita bawa ke pasar, biar makanannya banyak di situ. Satu itu, tindakan itu boleh atau enggak. Kedua, ada cerita sahabat Nabi yang senang miara kucing.
apa tetangganya nggak mirip kita tuh perlakuan kami ini. Itu Ustaz. Iya. Pertanyaan yang baik. Yang pertama masih bab kucing. Bab kucing. Jadi tadi disclaimer saya adalah saya tidak benci kucing, gitu kan. Saya tidak benci kucing. Yang penting bertanggung jawab. Gitu kan. Jadi cat lovers yang sejati itu ya, sampai kadang-kadang dia satu rumah gitu jadi kayak penampungan kucing gitu kan. Jadi yang liar-liar ditangkap, divaksin, wah itu mantap dah pokoknya ya. Divaksin, di apa itu bagus sudah itu mah ya. Dia siapin pasirnya, pakannya terjaga. Nah, itu nggak jadi soal kalau yang kayak gitu, ya kan. Jadi saya setuju kalau ada keputusan misalnya dari RT kalau ente piara kandangin dah gitu kan. Nah, ente kandangin, ya kan, jangan dilepas liarkan, itu boleh. Atau dilokalisir, ya kan, karena sudah dianggap mengganggu. Ya, dilokalisir, kemudian kita kumpulkan, taruh di pasar atau gimana, itu boleh-boleh saja, ya kan, boleh. Sebetulnya kalau tidak diberi makan dia pasti akan cari makan sendiri gitu kan. Paling sehari 2 hari, seminggu dia adaptasi masih nunggu, tapi lama-lama dia insting, hewan itu kan bertahan hidup, pasti nyari makan sendiri gitu kan. Jadi saya tetap tidak menganjurkan untuk memberi makan kucing liar kecuali memang bertanggung jawab, ya kan. Lebih utama apa? Nyiram tanaman, itu lebih utama tuh. Tanaman orang, tanaman siapa apa gitu kan, di depan rumahnya sekalian gitu kan, itu lebih utama. Persis menurut saya akhirnya tuh pohon di bareng tusuk sate. jadi kagak endah ya. Waktu dia melengkap itu. Iya. Oh iya benar. Dia pintar nyindirin tusuk satenya. Kalau tetangga saya Pak, dia juga punya tanaman pot dikasih kawat. Saya bilang, dia kawat ram saya nggak ada nih. Dia ngasih makan enak dikasih kawat ram gitu kan. Nah, akhirnya adalah saya bawa ke atas bagian tanaman. Tapi kembali lagi, jadi boleh dilokalisir boleh gitu kan. Tidak boleh dizalimi dengan cara dijepret ya apa nggak boleh. Tapi ya dengan kumpulin terus ini nggak apa-apa, ada soal. Ya, itu boleh-boleh saja. Jika sudah sampai pada tingkatan mengganggu ya, dan apalagi najisnya gitu kan, saya rasa RT-nya boleh bertindak gitu kan, boleh bertindak. Atau nanti kapan-kapan saya bahas di Samaniyah, siapa tahu itu yang hobi, yang punya jiwa welas asih ini ngaji gitu kan. Nah, semoga dia juga ngaji di masjid dan mendengar. Kalau nggak ngaji repot udah urusannya ya, udah seneng begitu tapi nggak ngaji kesian. Nah, semoga seneng ngaji, jangan spill namanya gitu kan ya, supaya dia bisa mendengar. Saya akan terangkan ulang nanti bahwa itu mengganggu, ya, mengganggu orang. Nggak usah kucing yang punya kotoran, kita punya pohon, begitu dia ke jalan dahannya ganggu orang, itu bisa dosa kan? Bisa dosa. Itu pertama. Jadi boleh ditangkap, boleh dilokalisir, ya syukur-syukur kalau disterilkan. Itu boleh, nggak ada soal. Yang kedua, bukankah ada sahabat Nabi SAW yang juga senang memelihara kucing? Apakah tetangganya nggak komplain pada masa itu? Gitu kan. Nah, saya nggak tahu tuh tetangganya komplain apa enggak. Daripada saya sok tahu gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu, selesai urusan ini. Jangan sok tahu. Cuman begini Pak. Mungkin karena padang pasir dulu Ustaz. Langsung ya. Tapi begini Pak, Tempatnya luas. Sebetulnya sependek yang saya tahu, sahabat Abu Hurairah itu namanya, ya. Hurairah dari kata hirrah yang artinya kucing. Beliau mendapat gelar Abu Hurairah dalam tanda kutip bapaknya kucing. Bukan karena senang ngasih makan kucing liar, bukan itu. Saya khawatir orang keliru memahami bahwa ini tukang ngasih makan kucing liar, jangan begitu. Kalau enggak. Jadi kenapa dipanggil Abu Hurairah? Itu karena ada sebuah peristiwa dan terjadi sekali, yaitu ketika itu sedang musim dingin kalau saya nggak salah ingat. Beliau kan orang Arab itu kan kalau pakai baju ini gamis daleman nih, habis gamis kan pakai jubah tuh, nah, habis itu baru pakai gesper gitu kan yang diikat sini, nah, baru pakai rida kayak sorban lebar. Nah itu karena musim dingin beliau pernah menolong seekor anak kucing taruh di sini. Nah begitu kumpul duduk bersama Nabi, ada suara meow
orang gitu kan, orang nyari-nyari ini kucing mana, tahu-tahu di ininya Abu Hurairah. Nah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, karena kucing itu disimpan sama beliau, orang-orang komentar, oh ini Abu Hurairah. Nah, gara-gara itu doang Pak sebetulnya. Bukan karena dia menampung kucing liar tuh tiap hari, enggak, bukan karena itu, bukan. Jadi kalau orang-orang yang suka ngasih makan kucing itu lalu mencatut nama sahabat Abu Hurairah untuk menjustifikasi itu kurang tepat sebetulnya, agak luar konteks gitu kan. Karena itu konsepnya menyelamatkan hewan yang kedinginan. Tapi karena kucing disebutnya Abu Hurairah. Contoh lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara gelar beliau atau panggilannya adalah Abu Turab. Turab itu tanah. Abu Turab bapaknya tanah, gitu kan. Bahasa kasar begitu. Kenapa? Karena suatu hari atau suatu ketika, gitu kan. Once upon a day gitu kan. Beliau pernah berarti sekali kan, kalau once upon a day berarti sekali kan. Kan once kan sekali once ya. Once upon a day gitu, berarti kan sekali once gitu kan. Suatu kali beliau pernah tidur di atas tanah sehingga tanah itu nempel di sini nih. Nah, jadi nggak pakai spring bed, nggak pakai bantal, jadi pakai tangan doang. Mungkin tergeser kena di sini, tanah nempel, maka dikatakan Abu Turab. Nggak tiap waktu tidur di tanah berarti kan? Gitu. Sama kayak tadi. Ya, jadi kadang-kadang takut disalah persepsikan. Ya, kan? Wallah, ya wallah. Saya kira ya. Ada lagi? Ya. Siapa? Pak. Masih bab kucing ini. Kebetulan Kebetulan nih ada kucing kampung nih. Karena sering dikasih makan ya, kucing itu memang jinak patuh gitu ya. Cuma dia so jago ini penguasa wilayah gitu. Jadi setiap ada kucing jantan datang diserbu, dia berantem terus kan. Pertama-tama saya siram, selang bubar, saya siram air bubar kan. Tapi kucing datang tetap diserang kan. Pas dekat saya datang, saya duduk sini, ada kucing datang, saya bilang marahin, malah dikejar kucing itu kan, saya gubukin ke sendal gitu, nggak pisah-pisah, saya gubukin lama, akhirnya pisah kan, lari kabur kucing, saya usir. Besok paginya baru dia nimbul, saya cari nggak ada, besok pagi nimbul, tapi dia nggak takut, saya panggil datang, dia sendiri datang, saya kasih makan juga, tapi setiap berantem, saya teriakin, saya bentak, saya tunjuk, dia pisah gitu. Jadi cuma yang tertanya hukumnya kita ngubuk ini gimana, tapi dia akhirnya patuh gitu, kita omongin, kita bentak, kita tunjuk, dia nggak mau berantem lagi. Cuma hukumnya gebuknya itu. Kucingnya lihat kumisnya bapak. Tapi dia patuh di situ. Jadi saya teriak, saya tunjuk, dia nggak mau berantem lagi. Iya. Hukum memukuli kucing. Iya, tapi gebuk, tapi habis itu dia patuh. Dia patuh, agar disiplin. Ini kayak sirkus nih ya. Singa disabet biar dia nurut gitu kan, nggak boleh zalim ya. Jadi tidak boleh menyakiti hewan dengan tujuan agar dia patuh ya kan. Jadi kalau kita tapi saya mau dia patuh ya, pelihara dari kecil, cuma itu solusinya, pelihara dari kecil ya kan itu. Tapi kalau dipukuli lalu dia menjadi patuh karena takut ya, jadi itu termasuk bab zalim. Nah, tapi tujuan bukan untuk melihara aja. Jadi kucing yang datang tuh kewalahan, jadi kayak tersisa gitu, jadi pisahin. Disemprot aja, saya setuju disemprot pakai selang. Disemprot, insya Allah, ya kan. Disemprot, jangan dipukul. Kalau terlanjur mukul kita istighfar. Ya istighfar ya. Insya Allah. Kan kemarin nggak tahu, maaf. Terus sekarang jangan. Minta maaf sama kucingnya. Tapi memang habis itu mau patuh dia. Jadi bapak bentak dia ngerti. Nanti seharusnya bentak, dia nunjuk langsung dia. Nggak perlu berburu sama mama kupuran berarti kan? Nggak perlu mukul lagi. Wah, kucing manja dia. Jangan dipukul. Iya. Selesai kan bab kucing. Nanti ada lagi kan? Nanti ada kucing lagi. Kita bab yang lain lagi. Ini hablum minanas. Artinya ini kan hubungan antara manusia dan manusia. Ya, kebetulan saya di wilayah kan ditunjuk amanah ya. Sebagai RT. Jadi melihat itu kan artinya gini, ini sosial kemasyarakatan dan ada yang pernah bicara masa yang membahas itu. Menariknya adalah Bapak kok sering ya ada tamu suka ke rumah saya kok jarang dikunjungi, ini contoh aja. Tapi saya lihat tempat lain malah lebih sering diadain pengajian dari rumah saya, istilahnya gitu kan, sebagai pembanding gitu.
apakah itu ada kaitan? Apakah memang Allah ridho dengan rumah kita, atau mungkin ada sesuatu dengan rumah kita gitu? Kenapa orang nggak mau rumah kita? Apakah memang Allah tahu rumah kamu tuh nggak cocok untuk jadi nggak apa dalam yang kita nggak tahu ya secara itu nggak aman atau apa gimana? Nah kira-kira melihat dari sudut yang mana? Kayak Ustaz tadi bilang, tadi Gimana data? Sudah profesional. sudut pandangnya Ustaz tadi itu benar juga. Antara pintar tapi miskin, bodoh tapi kaya. Udah bodoh jadi menteri lagi kan? Itu kan lucu gitu. Iya. Baik. Yang pertama masalah tamu. Ya. Rumah yang didatangi tamu itu satu tanda keberkahan rumah tersebut. Bahkan para sahabat itu, misal sahabat Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, kami para sahabat kalau 3 hari aja nggak ada yang mampir itu udah gelisah gitu. Kenapa ini gitu kan? Jadi kalau rumah itu ada tamu, itu tanda-tanda keberkahan. Karena tamu itu begitu datang, dia membawa rahmat Allah. Begitu dia pergi, itu membawa keluar bala dari rumah kita. Ya kan? Yang di masa Nabi itu ditampakkan, di masa Nabi ya, ditampakkan. Jadi ada satu rumah didatangi nama Nabi, ya kan, dan para sahabat. Nah, begitu tamu-tamu ini pulang, itu ya emang ular, kalau ikut keluar tuh, gitu kan. Itu rumahnya banyak ginian gitu kan. Itu tetap banyak yang keluar di zaman Nabi begitu. Ya kan? Jadi pergi semua bala-bala itu. Makanya hal-hal di rumah kita yang berpotensi menghalangi dari tamu itu harus dihindari. Contoh misalnya begini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika membahas tentang, maaf ya, anjing, kan ada hadis Nabi itu, la tadkhulu baitan fihi kilab, malaikat tidak akan masuk ya rumah yang ada anjingnya gitu kan. Nah, itu beliau mengatakan ini malaikat rahmat yang nggak masuk. Kalau malaikat maut, bodo amat. Udah waktunya mau anjing mau singa gitu kan, yang jaga di pintu terobos terus. Tapi malaikat rahmat yang mendatangkan banyak kebaikan, ketenangan, keberkahan, itu cenderung itu tidak akan masuk ke dalam rumah kalau ada anjing. Satu. Nah, kenapa kok malaikat rahmat tidak mau masuk? Karena orang mukmin itu cenderung segan bertandang atau bertamu ke rumah orang yang punya anjing. Kayak saya pribadi nih, kalau saya tahu ada saudara kita orang Islam punya anjing, saya nggak mau datang ke rumah dia. Saya khawatir juga, takutnya pas saya duduk di sofa bekas anjingnya kan gitu kan. Atau katakanlah kita nggak ke rumahnya, dia lagi nyerang tanaman misalnya, terus ketemu, assalamualaikum, salaman, saya takut juga. Sebelum nyalaman dia habis pegang anjing, jangan-jangan begitu. Nah, jadi was-was pada akhirnya kita sama orang itu. Nah, kata Imam Nawawi, karena rumahnya nggak didatengin tamu, jadi nggak berkah. Karena ada anjing tadi. Nah, jadi kenapa kita jangan piara anjing di rumah? Karena itu mencegah datangnya tamu ke rumah kita. Karena kalau tamu datang ada keberkahan. Ini pertama Pak ya. Jadi pertanyaan kedua tadi, barangkali di rumah kita tidak didatangi tamu, apakah ada kaitan sama sikap kita? Nah, ini bagus, ini namanya muhasabah. Evaluasi diri sendiri. Oh, jangan-jangan saya memang orang yang kurang pandai memuliakan tamu, sampai tamu itu males datang ke rumah kita. Dan saya pikir tidak terkait dengan bentuk rumah, bagusnya rumah, enggak. Rumah sederhana tapi kalau nyaman, ya bersih, rapi, itu orang juga senang-senang aja. Apalagi kita selaku tuan rumah juga menjamu dengan baik, gitu kan. Orang nggak ada soal. Dibanding rumah bagus, megah, gedongan, tapi orangnya ketus, orang yang males lah sama orang ketus, ya kan. Kalau kediaman nggak pernah dikasih apa-apa, gitu kan. Dianggurin baik misalnya, gitu kan. Orang juga walaupun sekaya apapun males, kecuali yang penjilat. Bertahan dia pegal muka, itu diapain juga ini dapat sesuatu. Jadi langkah pertama memang evaluasi diri kita. Yang kedua, barangkali ada kesibukan, waktunya nggak cocok, ya kan. Kita lagi libur, yang lain kerja. Kita kerja, yang lain libur, nggak bisa datang ke rumah, gitu kan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengupayakan agar rumah kita itu dikunjungi, ya kan, walaupun secara periodik ya. Misalnya begini,
sesekali gitu kan, mungkin seminggu sekali, mungkin setiap Jumat, mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali ajak teman ngopi ke rumah gitu kan. Nah, dari masjid nih kita ngopi yuk, saya dapat kopi nih gitu kan. Nah, ngopi 1 jam sambil ngobrol, nah itu cukup. Ya, kan, ajak orang ngopi di rumah. Itu udah cukup banget, udah bagus banget. Bagaimana kalau saudara yang datang? Oh itu termasuk bab tamu saudara itu. Jadi kalau ada saudaranya, ponakannya, mantunya, ini cucunya itu masuk bab tamu yang tidak serumah ya. Itu masuk bab tamu. Jadi memuliakan mereka juga perintah beragama. Saya kira itu. Ya, Allah. Saya sering datangin Kang Rongsok, Pak. Datangin Kang Rongsok. Pak ada barang bukan ya? Ajak ngopi, Pak. Kan mesin cuci nih gitu. Ajak ngopi. Benerin aja yang masalah. Jual berapa? 50.000. Pak bawa aja Pak. Nah, Pak. Dah. Itu jadi uang 50.000 kan bagi kita kan begitulah. Kalau bagi mereka kan berharga. Udah bawa aja Pak. Jadi setiap lewat Pak ada barang 50.000 Pak kita kan. Kalau kucing masjid gimana? Sebenarnya malaikat gitu. Bisa berubah malaikat atau minta Kucing masjid. Yang malaikat itu bisa berubah jadi apa aja gimana? Jadi berarti Ya. Malaikat memang bisa malih rupa, apa sih namanya? Menjasad gitu ya. Menjadi apa saja iya, tapi tentu tidak hewan. Menungso Pak, manusia. Nggak ada yang jadi hewan. Kalau jin jadi hewan. Maaf, anjing hitam, keledai, ular, itu jin setan banyak. Ya, kan? Burung, ikan, itu ya. Itu jin banyak atau setan. Tapi kalau malaikat itu pasti manusia. Dan pasti laki-laki. Maksudnya rupanya sebagai laki-laki. Nggak pernah jadi perempuan malaikat itu. Jadi kalau ada yang perempuan cantik, malaikat itu jin berarti. Saya malaikat katanya. Nah, bukan jin. ada masjid balik lah. Ya kalau kucing di masjid, ini malaikat itu jin. Nah, tapi karena ini masuk oleh masjid itu Pak Ambus yang jawab gitu. Pak Ketua gitu kan. Terus saya suruh Mas Tori bersih. Karena dia yang kencing di tempat Maaf. Kan repot kan. Belum kalau dia keluar nginjek-injek karpet ini itu gitu kan. Saya kira itu ya. Oh. Maksudnya? Sebelum masuk teh Ustaz. Oke. Tadi kan Ustaz cerita tentang Baitul Makmur ya Ustaz. Ya, itu saya jadi penasaran seandainya kita di surga nih Ustaz ya. Itu kan kesenangannya abadi gitu. Terus apa yang kita kerjakan gitu di sana gitu. Apa kita juga ikut tawaf kayak malaikat di Baitul Makmur? Pertanyaan baik. Jadi surga itu adalah negeri balasan, bukan negeri usaha. Jadi udah nggak ada ibadah sih Pak. Nggak perlu tawaf, nggak wajib sholat, nggak puasa. Pokoknya tinggal menikmati kenikmatan dari Allah. Tapi yang menarik begini ya, kita bicara teori modern dulu. Secara psikologi manusia itu ketika segala, pernah dengar ini nggak proyek Utopia 26 kalau nggak salah itu. Jadi ada ini seorang ilmuwan ya, ahli psikologi, dia berusaha meneliti apakah ketika seluruh sumber daya yang jadi kebutuhan paling dasar kita yaitu makanan terpenuhi, maka hidup akan bahagia, akan tenang. Karena tidak, gitu kan. Pada akhirnya itu kan kebutuhan materi, justru sebaliknya dia uji di tikus tuh. Ya, ternyata yang terjadi adalah keruntuhan secara sosial. Jadi di dunia ini pemenuhan kebutuhan materi saja itu tidak menjamin kebahagiaan dan tidak menjamin kemaslahatan dalam masyarakat. Contoh, bayangkan jika seluruh orang di Raulun Utara itu kaya raya. Pertanyaannya, apakah semua akan bahagia? Enggak juga. Enggak juga. Apakah semua akan jadi akur, damai, enggak ada dengki? Enggak juga. Dengan jadi kaya semua itu enggak begitu, belum tentu. Barangkali malah jadi makin berlomba dan malah secara sosial rusak. Kenapa? Tikus saja sebagai makhluk sosial begitu diletakkan pada tempat seperti tadi, itu ada individu-individu yang tumbuh menjadi pribadi yang ansos, cuek aja dia,
bahkan nggak mau kawin gitu kan, makan aja udah. Itu bukti bahwa nikmat dunia, segala kenikmatan itu ketika dipenuhi sedemikian rupa itu satu, tidak mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, teori lagi ya dalam psikologi, seseorang yang selalu memenuhi kebutuhan dan keinginannya pada titik tertentu akan sampai pada yang namanya kulminasi rasa jenuh atau rasa bosan. Contoh misalnya kita punya anak kecil, mau dia seneng makan ayam, kasih ayam tiap hari, tiap hari kasih ayam, lama-lama nah itu manusia begitu tuh, karena ada titik itu tuh, begitu terpenuhi yang kita inginkan, bahkan yang kita sukai itu terpenuhi, itu titik tertekan sampai bosan pengen yang lain. Maaf ya, kalau kita bicara lebih jauh, bahkan dalam hal suami istri, kalau nggak diikat sama iman, ambiar semua. Nah, makanya dalam pernikahan Islam itu tidak hanya kebutuhan suami istri, ya kan, yang kita lihat, ya kan, tapi ini teman bicara, teman diskusi, ya kan, berbagi bukan hanya dalam hal seksual misalnya gitu kan, sebagainya. Ada titik itu, ya. Makanan, minuman itu ada titik itu, Pak. Nah, itu fitrah manusia. Kita masuk ke surga sekarang ya. Ketika Allah mensifati nikmat surga dan penghuni surga, itu Allah sering menggunakan redaksi khalidina fiha abada, gitu kan? Mereka selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, selama-lamanya itu berapa lama? Kita anggap saja selama-lamanya itu ya selama-lamanya yang tidak ada ujungnya. Satu. Oke, kalau nggak ada ujungnya, lalu Allah kasih kenikmatan, apa kita nggak bosan? Bayangkan tiap hari di surga makan apel, makan ayam, apa nggak bosan? Kan fitrah manusia. Ternyata manusia di surga itu nggak ada bosan. Kalau tidak ada bosan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, rasa bosan itu sudah dicabut oleh Allah, sehingga yang ada tinggal syukur aja, rasa syukur, nggak ada rasa jenuh. Tapi pendapat ini saya nggak ambil. Yang saya ambil pendapat kedua. Kenapa tidak pernah tercapai titik bosan itu? Karena setiap harinya Allah selalu meningkatkan kenikmatannya, tingkatkan lagi. Jadi walaupun kita hari ini makan ayam, misalnya ayam goreng, besok makan ayam, rasanya lebih nikmat yang besok daripada yang kemarin. Nah, lusanya lebih enak lagi. Nah, jadi itulah makna Allah selalu menambahkan nikmat itu. Sampai-sampai kata Allah, kamu sudah ridho belum sama nikmat saya? Sudah ya Allah, udah nggak ada soal, udah nggak ada lagi kami minta. Mau minta apa lagi? Udah nggak ada, cukup. Ini kami masih menikmati. Nah, lalu Allah tawarkan, maukah yang lebih tinggi daripada itu? Yaitu nikmat melihat Allah. Jadi di surga tinggal nikmati aja. Kemudian yang kedua, bagaimanapun manusia fitrahnya makhluk sosial, di surga juga sama. Kalau bahasa hadis setiap hari Jumat, tapi ini bahasa hadis. Nah, karena kan hari itu berlaku kalau ada peredaran matahari gitu kan, ada malam, ada siang, berganti hari. Di surga itu kan nggak siang nggak malam, ya keadaannya antara pagi atau petang. Jadi nggak ada perubahan hari. Karena tidak ada perubahan hari, nggak ada pertambahan waktu. Karena nggak ada pertambahan waktu, nggak ada penuaan pada sel kita, maka mudah selamanya. Jadi logis kan, gitu kan. Tapi Nabi menyebut ada hari di mana kita berkumpul penduduk surga itu, sehingga bisa saling bermuamalah. Ini adalah fase atau saat di mana yang penghuni surga atas dan bawah itu bisa bertemu. Ya, kayak kita nih, ya kalau kita sih harapannya nggak usah muluk-muluk Firdaus ini itulah ya. Yang penting masuk surga dulu gitu ya. Masuk surga. Iya udah alhamdulillah banget itu. Nabi di Firdaus yang paling tinggi. Kapan ketemu Nabi? Ada saat kita bisa ketemu Nabi, dikumpulin sama Allah. Nanti saling kumpul, saling mengenal, saling mengobrol, gitu kan? Saling duduk di dipan sambil ngobrol, ya kan? Inget-inget dulu di dunia. Ya kan? Coba kalau kita ketemu teman lama, yang paling enak ngapain? Nostalgia kan? Iya, dulu ini, gitu kan? Dulu kan kita, itu paling enak. Utang belum bayar. Ya kan? Jadi ngobrol tetap ada. Ketemu, ngobrol, silaturahim gitu kan. Tapi
Ibadah kita di situ adalah ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Seperti bertasbih, bertahmid, itu syukur aja kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan pula ibadah sebagai sebuah kewajiban sudah tidak ada. Tapi ibadah dalam aspek praktek tetap ada. Dan kenapa? Karena di surga itu apa yang kamu sukai ada. Jadi kan ada orang yang sukanya apa? Sukanya sholat. Ya, maka dia silakan sholat di situ. Tapi sudah bukan dalam arti dapat pahala atau pokoknya karena itu yang dia sukai ya silakan. Yang suka tasbih ya tasbih di situ, tasbihan gitu kan. Sholat ya sholawatan, silakan saja bebas. Bukan lagi beban. Ya, apa yang kamu sukai gitu kan. Ada guru saya mengatakan yang suka minum kopi ya minta kopi. Gitu. Boleh, gitu kan. Boleh. Tapi rasanya beda, lebih nikmat. Dan penghuni surga itu dicabut rasa dengki. Di sini dicabut. Jadi nggak ada rasa dengki, rasa iri itu nggak. Allah. Saya kira itu. Untuk boleh masuk. Iya. Bisa kajian sore tadi kan, nggak usah ngambil contoh teladan-teladan atau perbuatan hukum yang perlu kita teladani. Nah, punya istri 4 tuh termasuk. Sudah serius. Punya istri 4. Ada istri saya enggak? Kebetulan juga keluar. Enggak ada, bentuknya aman ya. Topik itu Oke, ini pertanyaan bagus sih. Yang pertama, memiliki istri lebih dari satu itu memang bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sunnah di sini harus kita perhatikan sudut pandang dari apa. Misalnya ada orang mengatakan bahwa kita baca kitab, wa min sunnatin nabi at-ta'addud bizawaj, dan termasuk sunnah Nabi adalah memiliki istri lebih dari satu. Itu betul sunnah. Tapi sunnah di sini bukan dalam arti fikih. Jadi kita kan bicara definisi ini. Kalau sunnah dalam definisi ilmu fikih artinya apa? Sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nggak wajib, tapi dianjurkan dan berpahala. Kalau nggak dikerjakan, ya nggak dosa. Misal apa? Puasa sunnah. Apa hukumnya puasa Senin Kamis? Sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau ditinggalkan, nggak dosa. Apa hukumnya sholat duha? Sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau nggak mau ngerjain, nggak dosa. Itu sunnah dalam arti fikih. Ya, sunnah dalam arti fikih. Yang kedua, sunnah dalam ilmu tauhid. Sunnah dalam ilmu tauhid artinya adalah aturan. Contoh, sunnatullah. Ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu sunnatullah. Artinya apa? Aturan Allah. Itu dalam ilmu tauhid ya. Jadi udah beda nih. Dalam fikih dianjurkan, dalam tauhid artinya aturan. Yang ketiga, sunnah dalam arti ilmu sejarah dan ilmu hadis. Bahwa sunnah itu artinya adalah ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik ucapannya ataupun perbuatannya. Artinya apa? Sunnah dalam pandangan sejarah artinya adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu para ulama menulis dan berpoligami itu termasuk sunnah Rasul, maksudnya termasuk perbuatan yang Nabi kerjakan, bukan yang Nabi anjurkan. Jadi orang keliru ketika mengambil makna sunnah dalam ilmu hadis, dia pakai dalam fikih, sehingga ini sunnah dianjurkan lah, enggak. Ya kan? Berpoligami itu hukumnya mubah, boleh. Itu pun ada syaratnya, ya kan? Harus berlaku adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka menikahlah dengan satu orang saja. Jadi yang diperintahkan satu sebetulnya. Tapi kalau mau lebih boleh, asal bisa adil. Kalau khawatir nggak bisa adil, balik lagi satu. Tapi yang sunnah Nabi, sunnah artinya Nabi mengerjakannya,
bukan Nabi menganjurkannya. Karena nggak pernah Nabi menganjurkan misalnya nikah barang siapa yang menikah dengan dua nanti akan pahalanya sekian, nggak pernah. Nggak pernah Nabi mengatakan menikahlah kamu 2, 3, 4, enggak. Ya kan? Yang ada Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, ya kan, bahwa nanti di padang mahsyar itu ada orang yang ketika dibangkitkan Allah pundaknya miring. Kenapa? Kata Nabi, karena dia istrinya 2 tapi condong pada salah satunya. Nah, nanti kita lihat yang miring-miringnya. Ente nih gitu kan. Gitu. Miring kayak. Jadi belum dua Tapi terbetik ya Pak. nyimpennya di sini. kalau yang ngomong-ngomong biasanya enggak. Yang diam-diam tuh bahaya. Takut kena lirik kan. Udah dilirik dulu. Makanya kalau guru saya mengatakan begini, poligami itu ibaratkan pintu darurat di pesawat. Jadi nggak boleh dikunci mati, karena kalau darurat nggak bisa selamat orang. Tapi nggak boleh dibuka sembarangan. Gitu, karena namanya darurat. Kalau nggak darurat jangan dibuka pintunya. Nah, tapi ingat ya, bukan Islam yang mengawali poligami, bukan. Ini orang sering salah menyangka, oh gara-gara Islam jadi poligami. Praktek poligami itu sudah ribuan tahun sebelum Islam. Sejak zaman Romawi kuno, Babilonia kuno, Persia kuno, itu orang-orang istrinya 100, 1000. Coba hayang buruk berapa selirnya, ya kan? Itu orang belakangan padahal udah berapa itu. Islam membatasi jumlahnya. Yang tadinya nggak terkira semau-maunya, sama Islam dibatasin maksimal 4. Nah, kalau nggak dibatasin, waduh, gitu kan. Jadi Islam bukan mengawali, bukan memprovokasi, bukan mengajak-ajak orang. Islam membatasi poligami. Yang tadinya nggak terhingga menjadi maksimal 4. Itu pun dengan syarat ABCD gitu kan. Misalnya apa syaratnya? Nggak boleh bohong. Iya, nggak boleh bohong sama istri pertamanya gitu kan. Akunya keluar kota, bla bla bla, itu kan bohong, itu kan dosa. Karena bohong dosa gitu kan. Nah, yang udah sih begitu Pak. Kalau orang poligami itu banyak bohong biasanya begitu. Yang kita lihat itu begitu biasanya. Gitu kan. Makanya itu adalah pintu gerbang yang kita jangan sembarangan masuk. Dan ulama-ulama besar semisal Syekh Ali Jum'ah rahimahullah, hafizahullah itu enggak poligami. Ya, dia tetap satu gitu. Tapi beliau enggak melarang. Itu. Ya. Dan boleh seorang gadis ketika mau menikah dia kasih syarat sama suaminya. Saya mau jadi istri kamu, tapi satu syaratnya jangan pernah poligami saya. Itu boleh kata para ulama. Ya kan Sayyidah Fatimah gitu kan, ngomong ke Sayyidina Ali gitu kan, boleh tapi nggak mau di madu. Ya makanya ketika masih hidup Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali itu istrinya satu aja. Begitu udah meninggal baru ta'adud, itu pun ngikutin Nabi aja gitu kan, ngikutin perbuatan Nabi. Yaitu apa, membantu orang-orang yang susah, yang anaknya banyak, gitu. Tapi banyak ustaz. Waduh. Bukan yang di sini. Masya Allah. Kalian ini terekam ya? Ada juga itu Banyak kamera di sini. Kamera 1, suara 3, 4 ya. Tapi berarti nggak boleh juga Ustaz ya dipakai alasan bahwa kayak tadi Ustaz bilang apa namanya? Ya tadi yang contoh terakhir bahwa itu perjanjian. Ya kan kalau nggak jadi kan kita nggak jadi di depan, boleh dong? Gitu jadinya. Jangan juga ya. Jangan menyakiti hati istri. Dosa. Ada niatan Pak Iwan. Ada niatan. Makanya itu saya setiap kali istri saya tuh nanya kadang-kadang, kamu bersyukur gak punya istri kayak aku? Saya bilang enggak, saya nggak bersyukur punya istri kamu. Kenapa? Lain sakartum. Kalau bersyukur aku tambah kalau begitu. Tambah nikmatnya kata itu gitu kan. Kalau tadi kan pertanyaan ke Ustaz semua. Sekarang sangat bagus Ustaz. Pengalaman
ketemu sama ustadz-ustadz yang saya kenal itu, kenapa mereka mau bersetuju itu satu. Karena pada saat komunikasi seperti ini, dia selalu membuka, tidak membatasi. Jadi ibu-ibu kan selalu kalau tanya ke ustadz itu kan pertanyaannya banyak sekali. Itu rata-rata seperti itu. Ya Ustaz, kenapa nikah lagi? Terus dia nanya saya terus tertarik seperti itu. Rata-rata seperti itu. Dan beberapa ustadz yang saya ketemu, saya kenal setelah itu yang ada di Batam, ada di Sumatera Barat segala macam. Rata-rata menikah lagi gara-gara terlalu dekat dengan jamaah wanita. Nah inilah maksudnya pengalaman. Jadi kalau sama bapak yang nanya maksudnya banyak-banyak apa-apa. Tapi kalau sama ibu-ibu itu harus batasi. Karena begitu membuka diri segala macam, udah selesai. Itu bahaya. Masya Saran saja. Kalau Ustaz Bosi enggak, Pak. Enggak jaga, Pak. Awasi. Lepaskan. Kalau saya realistis saja Pak. Kebutuhan rumah tangga sebulan sekian kali 4 udah nggak sanggup gitu kan. Itu lebih bagus. Nah, jadi kita ngukur diri aja gitu kan. Kalau ngikutin hawa nafsu ya 90% barangkali orang yang nggak punya iman pengennya nggak ada puasnya lah gitu kan. Tapi kan teorinya ini teori ya kan. Semakin bertambah tanggungan semakin berat pertanggungjawaban. Jadi ya kita realistis. Sehingga guru-guru saya pernah mengatakan kadang-kadang ya perkara poligami itu hanya sampai pada titik ala ilmu lil ilmi, sekedar tahu aja. Ya, tapi untuk mengamalkannya itu tidak semua orang Allah kasih kemampuan. Apalagi sampai mendalimi salah satu kan terjadi balik. Kalau mau ngikutin Nabi itu lain sama kita. Nabi itu lain. Yang pertama, Nabi itu kaya raya. Ya kan? Nabi kaya raya. Seberapa kaya? Bayangkan ketika Nabi kita wafat itu menurut Siti Aisyah di lumbungnya Nabi itu terdapat kurma dan gandum yang cukup untuk makan semua keluarga Nabi selama setahun. Isi Nabi berapa? Anak istrinya berapa? Belum kerabat-kerabatnya. Kalau sampai itu punya gandum buat makan setahun berarti kan luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kekayaan materi menjadi tolak ukur yang pertama. Walaupun konteksnya gitu kan. Yang kedua apa? Rasa adilnya. Karena semua anak tiri Nabi mengatakan bahwa misal anaknya Ummu Salamah itu mengatakan saya tidak pernah menemukan seorang ayah yang lebih baik daripada Rasulullah, bahkan lebih baik daripada ayah saya sendiri. Nah sanggup nggak tuh ya kan bersikap seperti itu kepada semua anak-anak tirinya? Kan sulit juga. Nah, itu ya makanya. Tapi tadi saran yang terima kasih Pak Edi, perhatiannya Pak Edi gitu. Kalau yang nanya Sunggani, suruh Sunggani, wah saya ngeri-ngeri juga nih. Kalau banci nggak apa-apa. Saya ngeri juga, lebih ngeri lagi mana Pak? Lebih ngeri gitu. Soalnya lari cepet ya kalau ngejar gitu kan. Namanya laki tadinya gitu kan. Ya, tapi apapun itu pada akhirnya begini. Ketika kita melihat ada katakanlah ustadz, kiai, tokoh agama yang berpoligami gitu kan. Saya pribadi ya lebih untuk tidak ingin komentar ABCD gitu kan di sini ya. Kenapa kita khawatir ya kan, terkena omongan sendiri biasanya begitu. Jadi order itu pilihan dia, itu pilihan dia. Kan ada tuh yang kayak Agim tuh tempo hari ya kan, setelah dia poligami ya orang langsung mencibir semua. Wah kalau emang niatnya bantu janda kenapa nyari yang muda bla 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 gitu kan. Ya udahlah kita bisa komen apa sih gitu kan. Itu hak, tapi setiap orang memang harus bertanggung jawab ya dengan pilihannya. Allah. Menurut saya Ya. beristri lebih dari satu itu hobi laki-laki. Waduh. Berarti jangan jalan hobi itu. Hobi mana ya? Ujian. Fitrah sekaligus ujian. Ya, laki-laki fitrahnya bisa meletakkan lebih dari seorang perempuan dalam hatinya dan semua dalam posisi sama. Itu fitrah. Ya, kan? Fitrah. Tapi ujian juga sih. Oh, ya. Tapi kalau di surga ibu tenang. Ya, insya Allah. Ya kan. Yang namanya kan satu orang 70 bidadari melayani dia. Nipas, ngambilin nasi, ngambilin itu kan pelayanan. Karena kecantikan istri yang soleh di surga itu akan mengalahkan semua bidadari di sekitar
suami. Iya. Jadi nggak usah khawatir udah gitu kan, aman kan. Allah. Ada lagi? Fatih? Enggak. Enggak. Maksudnya? Jam 8 dia jam 9. Maksudnya mau makan dulu Pak. Ustadznya aus ini soalnya nih. Air aus ini. Udah habis 2 gelas. Kasihan tuh Pak Ustadz, 2 gelas udah habis ya. Kalau saya di kampung dulu, kalau misalnya belajarin Al-Qur'an Al-Qur'an itu yang ketiga, kalau kita kan biasa kalau kita di materi tamat misalnya, kalau yang ketiga biasanya kalau kita di materi tamat itu dihami sama orang itu gimana Pak? Itu biasanya dia dibaca setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Terus pertanyaan yang lain bahwa katanya kalau makanan itu terbuka semalam penuh itu katanya ada jin yang masuk ke situ. Nah, apakah kalau misalnya dibacakan dengan tadi kalimat misalnya itu akan istilahnya netral dalam artian mungkin apa netral buat saya yang baca, apa netral buat kalau misalnya makanannya saya bacakan terus anak saya yang makan itu tidak terkena, apakah itu juga bisa ada pengaruhnya? Dan juga terkait dengan kebawakasan kan katanya diturunkan penyakit di hari itu. Nah, apakah dengan amalan yang tadi dibaca akan juga menggugurkan yang penyakit yang diturunkan? Menjelaskan. Baik, pertanyaan baik. Yang pertama tentang kalimat yang lain ya, memang itu boleh dibaca. Kalau mau lebih lengkap itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Artinya aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari seluruh gangguan setan. Ya kan? Nah, setan yang mengganggu, yang mengganggu dan menggoda, dan dari kejelekan ain, ya orang-orang yang mencela. Nah, itu boleh. Terutama itu kita bacakan kalau kita punya anak kecil biasanya, ya kan, dia turun kayak baru lahir gitu kan, itu atau habis sunat, nah kita pegang kepalanya, tapi bukan a'udzubika, u'iduka. Kalau laki-laki, kalau perempuan u'iduki. Nah, setelahnya sama di kalimat pertama gitu, untuk perlindungan. Ya kan? Jadi baik untuk dibaca, boleh. Yang kedua, betulkah kalau makanan itu dibiarkan terbuka semalaman maka akan disentuh oleh jin? Masa semalaman mas gitu kan? Ya kan? Ente bikin kopi tinggal 30 menit cek masuk gitu kan? Jadi apa yang Nabi sampaikan itu memang selalu ada alasannya, ya kan? Maknanya adalah bahwa makanan dan minuman yang sedang tidak kita jaga, kita biarkan dalam keadaan terbuka, itu akan terkena penyakit, tertimpa penyakit, entah dari hewan, entah dari kotoran, entah dari bangsa jin, ya kan? Kecuali makanan-makanan itu memang sudah dibacakan bacaan tertentu, misalnya Bismillah, ya, karena makanan yang dibacakan Bismillah atau minuman yang dibacakan Bismillah itu menjadi haram bagi jin kafir, artinya dia nggak bisa makan, nggak bisa nyentuh, kebakar dia kalau nyentuh, gitu kan? Nah, dibacakan Bismillah. Jadi kalau istri habis bikin cacai kalau di piring gitu kan, nah, Bismillah taruh gitu. Udah setan aman tuh, setan nggak berani nyentuh itu, ya kan nggak bisa. Jadi setan jin kafir itu hanya memakan makanan yang sudah dibuang, itu pun yang nggak pakai Bismillah buangnya. Jadi, kalau kita tulang ayam kita buang ke tong sampah nggak ada Bismillah buangnya, itu makanan jin kafir. Buat jin muslim malah haram. Tapi kalau kita buangnya pakai Bismillah, begitu buang sampah pakai Bismillah, jin kafir haram makan itu, nggak bisa dia makan. Jin muslim malah bisa makan. Jadi dengan dibacakan itu memang ada pengaruhnya. Yang ketiga, apakah pengaruhnya itu kepada makanannya atau kepada orang yang membacanya? Pada dua-duanya.
Jadi kenapa dalam agama kita itu sebelum makan, sebelum minum diberitakan menyebut nama Allah? Karena setiap bacaan itu berpengaruh terhadap makanan dan minuman. Ya. Dan itu yang membuktikannya justru bukan orang Islam secara ilmiah, tapi seorang profesor ya kan dari Jepang, ya kan seorang dokter yang masih dokter Masaru Emoto kalau nggak salah namanya. Dia bikin buku The Hidden Secret atau The Hidden Secret and Power of Water kalau nggak salah gitu kan. Dia mengambil dua air yang sama dalam 2 gelas yang berbeda, yang satu ditulisi bodoh, yang satu ditulisi terima kasih. Lalu dia bekukan. Begitu dia setelah beku, dia potong dengan lensa tertentu, dilihat kristalnya yang air yang ditulisi bodoh itu kristalnya rusak. Sementara yang ditulisi terima kasih kristalnya bagus. Ya kan? Dia coba lagi terus beberapa kata positif dan negatif ya. Ternyata yang paling bagus kristalnya ketika air itu ditulis kata cinta. Ya kan? Itu kristalnya paling bagus. Ya kan? Sementara yang paling jelek ketika ditulis kalimat aku tidak butuh kamu. Nah, kalau kita ambil cinta adalah air yang paling bagus, bukankah ada yang lebih tinggi dari cinta, yaitu rahmat. Rahmat itu lebih tinggi dari cinta. Itulah kenapa ketika kita minum kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dimana nggak bagus tuh air akhirnya masuk ke badan kita. Dan ingat 2/3 tubuh kita itu air. Begitu kita membacakan untuk diri kita, lalu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka darah kita pun akan jadi bagus. Nah, itu pentingnya ya, mengucap nama Allah ya, baik pada makanan maupun pada minuman. Kalau makanan bagaimana Ustaz? Makanan pun ngaruh. Ada kalau ini yang mu'alaf nih yang membuktikannya, mu'alaf dari Amerika, dia punya rumah potong halal. Dia uji daging domba yang dipotong dengan nama Allah dengan daging domba yang tidak dipotong dengan nama Allah itu diletakkan pada 2 wadah yang sama dan sama-sama kedap udara. Ternyata yang tidak disebut nama Allah itu lebih cepat pembusukannya. Dan kalaupun ada yang tidak busuk, itu kandungan nutrisinya, gizinya itu sudah jauh berkurang. Sementara daging yang ketika dipotong disebut nama Allah itu lebih awet, lebih sehat, lebih ini, lebih itu. Nah, sehingga makanan pun ada pengaruhnya waktu kita sebut dengan nama Allah. Bayangkan itu daging dibacakan Bismillah ternyata ada pengaruhnya. Padahal daging termasuk bahan makanan yang paling lama diolah oleh perut kita, ya kan? Apalagi kalau yang cuma nasi, sayur pasti lebih dahsyat lagi. Itu jadi pengaruhnya baik kepada makanannya maupun bagi yang membacanya atau yang dibacakan untuknya. Saya kira itu. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.